Baru mau ada kemarin itu katanya mobil SMK, nggak muncul-muncul ya produk dalam negeri, tapi nggak muncul-muncul. Nah, yang kedelapan, sesatkan pribumi dengan media massa dan game dan judi. Nah, jadi game-game untuk permainan anak itu hati-hati juga kita. Ada salah satunya untuk membunuh karakternya, membunuh otak dari anak generasi muda kita tuh. Termenung saja dia di dalam kamar, tidak pergi kemana-mana gara-gara permainan game media ini. Tidak ada kreativitas apa-apa, hancur masa depan kita dibuatnya. Yang kesembilan, rusakkan wanitanya dengan pakaian buka aurat dan seks bebas. Jadi wanita-wanitanya dihasung untuk bergaul bebas dan dirusak pergaulannya, dan model pakaiannya harus dibuat hal-hal yang mengarah kepada membuka aurat. Jadi kalau ada itu, kalau tampar ada perda sesuai dengan MUI-nya, itu wajib berjilbab sekalipun dia non muslim. Kalau di kantor-kantor pemerintahan wajib pakai jilbab, di sekolah-sekolah. Nah, itu terjadi di kampanye. Dan kemudian yang ke-10, penjarakan para ulama. Ya, itulah program mereka itu. Jadi penjarakan ulama atau fitnah ulama itu. Iya, karena kuncinya Islam itu kan di ulama. Jadi katanya buat fitnah terhadap ulama. Dicari-cari kesalahannya. Cari-carilah. Manalah manusia yang tidak ada kesalahan? Pasti adalah. Dicari-cari kesalahan. Sedangkan ketua KPK jadi cari-cari kesalahan. Ketua KPK siapa kemarin itu? Iya, ya, Antasari. Apalagi kita punya senjata apa kita? Nah, ulama punya senjata apa? Cuma doa saja, mengajar dengan baik, berserah kepada Allah. Nah, kemudian yang ke-11, kriminalisasi Muslim yang punya kekuatan dalam politik. Jadi ada orang Islam tapi punya kuat dia dalam bidang politik. Nah, itu dia harus dikriminalisasi. Kriminalisasi itu disuruh dia dituduh dia dengan perbuatan melakukan kejahatan, entah teroris lah namanya, entah penyalahgunaan wewenang lah, entah penyalahan dana, dicari-cari kesalahannya, yang penting ada kesalahan. Nah, yang ke-12, lakukan apa yang disebut dengan maling teriak maling. Udah maling dia dituduhkan kepada pribumi yang maling. Masya Allah, maling teriak maling, itu bahaya virusnya. Yang ke-13, persiapkan seluruh pribumi itu hanya untuk buruh. Untuk buruh aja, untuk bos tidak boleh. Nah, bagaimana agar menjadi buruh saja? Setinggi apapun pangkatnya, S2, S3 disediakan untuk buruh. Cuma kalau dia S2, S3 buruh yang agak tinggi lah sedikit apanya gajinya. Tapi statusnya tetap buruh. Di Singapura kan begitu. Di Singapura itu kan presiden pertamanya Muhammad Yusuf bin Ishak, lahir Bukit Tinggi. Tapi setelah menjadi orang Singapura, akhirnya menjadi presiden pertama Singapura. Saya ketika duduk di Gelang Serai, Singapura, duduk dekat seorang bapak umur 50 tahun. Saya bilang, "Cik, iya, Singapura ini kan orang Melayu yang punya, Cik." "Oh, betul. Cik dari mana?" "Saya daripada Riau." "Oh, samalah kita, bangsa Melayu." "Iya." Apa Cik yang nak bincang dengan saya?" Saya cakap sama Cik, ini Singapura ada dulu Sultan Melayu, kemudian orang Melayu nggak sedikit, hanya dekat Gelang Serai. Itulah katanya, kami punya dekat Gelang ini dan suruh berangkat nih Cik, berangkat dekat Melaya. Kenapa? Supaya ini diisi oleh orang Cina dari luar. Nah, kalau sempat kami berangkat, kami tak bertahan di sini, habislah, tak ada lagi orang Melayu di sini. Oh begitu ya. Coba Cik tengok, dikeluarkannya dolar Singapura itu ke saya. Cik tengok di sini. Ini presiden pertama Yusuf bin Ishak. Ini nama dia presiden pertama untuk Singapura. Akan tetapi siapa yang sign?
Siapa yang sign itu? Yang menandatangani sekarang siapa? Duit ini yang menandatangani siapa? Bukan kita. Nah, betapapun generalnya, berapapun tingginya Melayu, pribumi takkan pernah jadi pimpinan. Tetap dia direncanakan untuk bekerja, untuk buruh. Nah, begitu kata dia. Jadi saya tanya dia terakhir kepada Cik, sekarang kerja apa? Oh, saya pensiun. Pensiun itu udah pensiun. Umur berapa pensiun? 50 lah. Jadi di situ polisinya umur 50 tahun sudah pensiun. Juga pegawai yang cepat ya pensiunnya. Oke. Kemudian virus yang ke-14 namanya tutup fakta, alihkan isu. Jadi fakta yang kenyataan kalau tidak menguntungkan dia itu harus ditutup, dialihkan kepada isu yang lain, dialihkan. Masya Allah. 15, sibukkan pribumi dengan permainan-permainan judi dan hiburan-hiburan berbagai-bagai lagunya, mulai dari lagu dangdut, lagu pop. Sibukkan dengan nyanyi-nyanyi saja. Itulah isinya televisi kita sekarang. Itulah isinya. Sibuk dengan permainan-permainan yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Yang ke-16, viralkan tokoh-tokoh yang merusak pikiran umat. Jadi kalau ada umat Islam sendiri, dia tokoh beragama Islam, viralkan dia. Misalnya kalau di Indonesia ini ada itu dosennya dari Sumatera Barat itu, tapi tugasnya di Jakarta. Ade Armando, buka nanti di internet. Wah, itu Ustaz sinis ada orang hafal Al-Quran. Nah, apa itu hafal Al-Quran? Sinis sekali dia. Diberi pula beasiswa penghafal Al-Quran. Sinis ya, bukan main. Padahal dia asalnya dari Sumatera Barat, orang beragama. Kemudian di perguruan tinggi agama juga dia ngajarnya. Tapi dia tidak suka dengan agama, atau mungkin dibayar, tidak tahulah kita. Tapi itu harus diviralkan. Orang yang merusak mindset agama dan kemudian harus mendukung pola pikiran pluralisme dan liberalisme. Nah, yang ke-17, buat sejarah baru. Jadi sejarah-sejarah yang ada sekarang harus dihapus, termasuk sejarah Wali Songo. Itu Wali Songo itu fiktif aja tuh katanya, nggak ada, itu harus dihapus. Nah, pahlawan-pahlawan yang beragama Islam tukar, bukan pahlawan Islam, pahlawan nasional saja. Yang Islamnya hilang. Masya Allah, akan dibuat sejarah yang baru. Kemudian sebarkan berita tentang keunggulan dari RRC. Nah, ini unggul nih, hebat. Sekarang mereka mau bikin matahari. Setiap negara nanti satu matahari dengan tenaga nuklir tadi kan dijual ke Indonesia. Jadi kita bisa malamnya lebih terang daripada siang. Matahari dibuat, bulan dibuat. Yang ke-19, rusakkan seluruh akun suara kebenaran. Maksudnya di YouTube itu ada berita-berita Al-Hidayah, Mu'allam, segala macam. Itu dirusak, entah suaranya dirusak, entah apalagi waktunya yang singkat. Pokoknya itu termasuk dari virus yang mereka sampaikan. Yang ke-20, kuasakan tokoh-tokoh politik. Nah, jadi tokoh-tokoh politik harus dikuasai, disogok, dibayar. Nah, Masya Allah, orang kalau sudah dibayar itu suaranya memang suara dia, tapi intinya udah suara yang membayar dia. Saya dulu waktu kuliah di Fakultas Hukum, Pak kuliah di Fakultas Hukum ya, hati-hati ya. Kok hati-hati? Saya bangga bawa buku KUHP Perdata, KUHP Perdana, masih Fakultas Hukum. Bangganya masuk dalam komplek tengok-tengok sama orang ica-icanya gitu ya. Nah, belajar hukum apa sekarang? Hukum dagang, saya kata. Nah, hati-hati Pak ya. Sekarang Bapak belajar hukum dagang, nanti tak tamat memperdagangkan hukum katanya. Masya Allah. Saya sudah praktek jadi pengacara di pengadilan berapa ya, tapi saya tidak meneruskan. Dan kawan saya lebih dari 200 orang yang sudah jadi pengacara di Pekanbaru ini, yang seangkatan saya. Kenapa? Karena untuk jadi pengacara itu tidak boleh pegawai negeri. Kalau saya kan sudah pegawai negeri, jadi saya tidak terjun sebagai pengacara. Nah, kemudian
Yang ke-21 harus diperbudak para eksekutif, para legislatif dan yudikatif. Itu diperbudak. Kok bisa ya? Eksekutif itu kan pelaksana dari pemerintah. Ya, mulai dari gubernur sampai bupati, sampai kepala camat, sampai kepala desa, itu namanya eksekutif, pelaksanaan pemerintah. Dan kemudian legislatif harus diperbudak juga. Siapa itu legislatif? Pembuat undang-undang, mulai anggota DPR RI, anggota DPRD daerah. Itu namanya legislatif. Diperbudak juga yudikatif. Yudikatif ini siapa? Yudikatif ini adalah orang pengadilan dan orang-orang yang mengawasi berlakunya peraturan dan perundang-undangan, termasuk mengawasi orang jangan hari raya kalau banyak menyebarkan virus ya. Yang ke-22 virusnya apa katanya? Kuasai rumah dan pertokoan. Nah, jadi rumah-rumah, pinggir jalan, toko-toko harus mereka kuasai. Apakah mau berisi atau tidak? Biarlah kosong 20 tahun. Yang penting dikuasai, termasuk perkebunan harus dikuasai. Cobalah Bapak pergi ke pelosok-pelosok. Kami di Indonesia ada pertemuan dari Dewan Dakwah akan membuat suatu perkebunan yang didanai. Masuklah ke pelosok-pelosok. Lah punya orang aja semua katanya. Ini orang Singapura punya ini Pak katanya. Ini sudah semak ya dibiar aja semak. Yang penting itu sudah dikuasainya. Masya Allah. Yang ke-23 virusnya kuasai seluruh pasar. Dan agen-agennya sekaligus. Jadi pasar dengan agen-agennya sekaligus harus dikuasai. Yang ke-24 kuasai 9 bahan pokok. Nah, Masya Allah, masalah 9 pokok itu beras, gula, susu, dan 9 ya. Nah, itu yang bahan pokok itu harus dikuasai, jangan diserahkan penguasaannya kepada pribumi. Masya Allah. Nah, yang terakhir virus yang ke-25, yang paling gawatnya nomor 25 ini. Apa dia? Berikan kepada pribumi debt. Apa namanya debt itu? Hutang. Nah, terak itu jeratan hutang. Jadi kita harus dijerat hutang, mulai dari pemerintahan tingkat tinggi, menengah sampai kepada yang bawah-bawah. Jeratlah mereka dengan hutang. Mereka akan takluk kepada kita. Mustahil orang tidak takluk kepada yang pemberi hutang. Masya Allah, padahal Nabi sudah mengajarkan kepada kita agar terbebas dari hutang. A'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkanlah kami dari lilitan hutang dan paksaan orang. Kita kalau sudah berhutang pasti dipaksa orang. Kita kalau sudah berhutang pasti takut pada orang. Orang mana? Orang yang memberi kita berhutang. Mulai dari rentenir bayar 15.000 per hari sampai kepada 15 juta per bulan sampai 15 triliun. Nah, sampai yang lebih tinggi. Masya Allah, jeratan hutang. Namanya debt trap. Debt itu hutang, perangkap hutang. Masya Allah. Sampai yang begini ya. Besok kita sambung lagi. Kalau tidak lepas Idul Fitri kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak virus. 25 virus. Jadi silakan diwali dikasih ya. Masya Allah. Sudah. Habis. Semua terdapat yang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Udah. Pokoknya rakyat itu apalagi yang di Jawa. Virus itu kan semestinya Wah. gitu. Iya. Setelah itu diubah
akidahnya. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami sampaikan